karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Makanya udah jelas semua ya, nggak ada pertanyaan ya. Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada DPR sehingga pembahasan APBN dan anti APBN 2026 berjalan dengan lancar dan mulus, dan di dalamnya ada semua, mungkin nggak maksimal tapi optimal, yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di seluruh masyarakat kita. Ada pertanyaan? Subsidi saya lupa angkanya, tapi berapa? Naik nggak dibanding tahun lalu, tapi yang jelas masih ada, masih cukup banyak dan cukup besar. Oh, kalau kita lihat kan ada yang dari Demokrat kalau nggak salah bilang kan harus di manage secara countercyclical. Artinya antara dia bilang harus di manage secara bijak dan countercyclical, dalam pengertian gini, kalau ekonominya kekencengan ya nggak usah kebanyakan utangnya, tapi kalau ekonomi butuh stimulus ya kita kasih stimulus dari ekonomi, dan mungkin dalam hal itu akan harus menambah utang. Jadi itu utamanya. Jadi batas-batas utang itu harusnya nggak rigid, tapi tergantung pada kondisi ekonomi. Tapi kalau saya lihat ke depan, harusnya kita nggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Jadi harusnya saya tidak akan utang terlalu besar. Mungkin saya perkirakan ada kemungkinan utang yang saya terbitkan tidak akan sebesar yang ada di APBN. Nanti kita lihat semester pertama tahun depan gimana realisasi pertumbuhan ekonominya. Saya pikir dengan memanage uang yang betul, yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, itu aja udah tambahan sedikit yang signifikan ke pertumbuhan ekonomi, dan otomatis ke pendapatan pajak kita. Kalau saya nggak salah hitung, setiap tumbuh 1%, tambahan tumbuh 1% ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar 220 triliun atau lebih. Jadi itu yang kita kejar. Kalau tambah 0,5%, income saya tambah 110 triliun. Jadi itu yang kita kejar nanti. Maaf ya, belum Pak. Iya, Pak, izinkan terkait defisit, sebelumnya Presiden menargetkan untuk 0% 2 tahun ke depan, tapi kita lihat APBN yang tahun depan ini angkanya justru naik dari 2,48 jadi 2,68. Nah, ini gimana caranya supaya bridgingnya nanti bisa 0%, Pak? Karena market juga butuh kepastian kan soal itu. Anda tadi dengar Demokrat usulnya apa dari Pak Said? Bijaksana dan kontrol siklikal. Itu tadi, kalau lagi butuh kita dorong, tapi kalau nggak butuh kita kurangi. Kalau seperti sekarang, keadaan seperti sekarang, saya potong semua, let's say belanja daerah nggak saya tambah, yang lainnya saya potong, ketika ekonomi lagi melambat, akibatnya apa? Anda udah lihat kan beberapa minggu yang lalu ada yang mau besar-besaran. Anda mau itu? Jadi si pemerintah harus memikirkan itu juga, SNP dan lain-lain. Kita butuh stabilitas makroekonomi dan sosial politik untuk membiayai pertumbuhan yang lebih cepat, untuk memberi ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat. Kita lebih sedikit sekarang nggak apa-apa, toh masih di bawah 3%, kita jaga di bawah 3% kan. Jadi masih amat prudent. Kalau Anda lihat ya, Anda pernah belajar ekonomi nggak? 3% dan 60% itu berasal dari Maastricht Treaty, ikutan dari Eropa ya. Katanya itu adalah pegangan yang paling strict di dunia. Rasio utang ke PDB nggak boleh dari 60%, rasio defisit ke PDB setiap tahun nggak boleh di atas 3%. Kita masih memegang itu dengan baik sekali, walaupun keadaan seperti sekarang ya, dengan masukan Pak Said dan Pak Yadi juga seperti itu. Kalau Anda bandingkan dengan Eropa gimana? Jerman aja udah hampir 100% ke PDB, Amerika 120% lebih, Jepang 250% katanya. Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agensi yang mempertanyakan itu,
suruh bandingkan negara-negara yang lain yang maju yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin. Tapi target 0%-nya Pak. Ya. Gimana? Tapi kalau target 0% yang diarahkan Presiden itu cara bridging supaya Kita lihat keadaan, kalau mungkin ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam 1 tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan dengan secara signifikan. Nanti kita lihat berapa langkah. Kalau udah efisien benar, berapa sih pendapatan pajak kita? Kamu bayar pajak nggak? Bayar, oh, bagus. Jadi gitu. Jadi rencana itu kan rencana. Kalau nggak bisa dijalankan 1 tahun ya nggak apa-apa. Kita geser pelan-pelan. Tapi kita jelas arah kita menuju ke sana. Tapi kalau meleset dikit ya nggak apa-apa. Kenapa? Lihat tuh negara-negara dunia lain semuanya lagi susah kan? Memang kita mau beda sendiri terus hancur. Anda maunya apa? Kalau Anda pilih apa? Nah gitu kan. Jadi harus dukung ya. Just kidding.